Perkenalkan, saya Gustrin Oktaviayu, mahasiswi Bunda Salehah Batch 2, yang hari ini saya ingin menyelesaikan tantangan hari ketiga dari Festival Kemerdekaan Bunda Salehah. Yang tantangannya ini cukup menarik ya, karena kami diberikan tugas untuk membuat ulasan mengenai tulisan-tulisan yang Masya Allah super keren ya, dari Bunda Septi Penny Wulandani yang berjudul Ibu Masyarakat, dan dari leader Institut Ibu Profesional Mbak Hamidah yang bertemakan Bunda Salehah dan Semangat Inklusivitas. Kali ini saya ingin memberikan ulasan dalam bentuk video. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat, dan kalau ada kurang lebihnya juga saya sebelumnya mohon maaf ya. Perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga ya, tetapi ternyata perempuan ini adalah ibu masyarakat. Kenapa? Kok bisa? Pasti kita tanya gitu. Karena generasi penerus ibu ya, generasi penerus kita seorang wanita itu anak-anak itu akan menjadi bagian dari masyarakat nantinya. Sehingga apabila ibu ini tidak memiliki ilmu yang mumpuni, bagaimana mungkin ia bisa berperan sebagai pendidik, khususnya di rumah mereka masing-masing. Sebagai sosok pengasuh dan pendidik utama anak-anak, ibu perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Sustainable Development Goals yang keempat ya, yaitu Quality Education. Dan perjuangan ini di negara kita juga sudah dirintis ya awalnya oleh ibu kita Raden Ajeng Kartini. Harapan beliau agar masyarakat Indonesia ini tidak dijadikan kasta terendah oleh penjajah kita waktu itu, yaitu Hindia Belanda. Kemudian ternyata menjadi jiwa juga bagi ibu profesional yang digagas oleh Ibu Septi Penny Wulandani. Setelah itu perjuangan-perjuangan dan gerakan-gerakan yang lain pun bergulir ya. Mulai dari hak berpolitik dan juga hak untuk ikut berperang. Mulai dari benar-benar angkat senjata ya, berperang melawan penjajah, dan juga yang berada di belakang layar sebagai juru masak di dapur umum, dan ada juga yang berperan sebagai seorang yang merawat korban yang berjatuhan saat perang kemerdekaan. Sehingga dari dulu nih ya, sebenarnya kita bisa melihat bahwa wanita ini sebenarnya ingin selalu berperan ya, perempuan ini selalu ingin berperan. Wanita ini sesungguhnya punya jati diri yang bukan hanya sebagai nyonya A, nyonya B, atau ibu dari si A, ibu dari si B. Tetapi wanita ini bisa berperan dan berkarya lebih untuk masyarakat. Jangan sampai kita jadi salah gerakan dengan hanya sekedar menampilkan sisi feminim wanita ya, berlenggak-lenggok pakai fashion yang keren-keren, yang cantik-cantik, mempertonjolkan make up dan glamouricity. You know, women are more than that. Wanita ini harus kaya wawasan, kaya kegiatan, dan juga kaya akan gagasan. Jangan sampai wanita jadi korban perasaan, korban pemerasan, korban perdagangan, bahkan korban kekerasan. Let we show ourselves dengan gerakan memaknai narasi gerakan perempuan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang inklusivitas. Melalui sudut pandang ibu inklusif, familiar ya dengan kata eksklusif, dan inklusif ini mungkin agak sedikit asing, tapi sebenarnya eksklusif dan inklusif ini sebuah kata yang berlawanan. Melalui sudut pandang ibu inklusif yang berusaha memahami monolog batin dalam diri, mampu mencintai diri, memahami sudut pandang yang berbeda, mencoba memahami latar belakang setiap orang, saling menghargai keberagaman dan keunikan orang lain, percaya bahwa semua orang ini sempurna dalam versi masing-masing, percaya bahwa semua orang terlahir dengan derajat yang sama. Institut Ibu Profesional melalui programnya atau kelasnya yang terakhir nih ya, dari step mulai dari matrikulasi, Bunda Sayang, Bunda Cekatan, Bunda Produktif ya, akhirnya sekarang yang terakhir adalah Bunda Salehah. Melalui Bunda Salehah, Institut Ibu Profesional ingin menyuarakan narasi gerakan perempuan dengan pendekatan inklusif. Masuk ya, jadi termasuk. Inklusif ini bukan hanya perkara disabilitas, difabel ya, tetapi lebih kepada mampu menciptakan lingkungan yang positif bagi semua orang di sekitarnya.
terlebih bagi setiap perempuan di Indonesia, untuk berkarya dan berekspresi dengan penuh rasa empati dan semangat yang tinggi. Solihah itu mempunyai pengertian yang cukup beragam dari sudut pandang agama. Ini sudah ditulis oleh Mbak Hamidah di postingannya. Tapi saya melihat bahwa segala pengertian yang berbeda itu merujuk kepada satu hal yang penting, yaitu bahwa solih atau solihah itu berurusan dengan bagaimana kita beribadah, penghambaan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau agama Islam kita ya tentu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan dan agama lain juga sebenarnya merujuk kepada hal yang sama, yaitu bagaimana berbuat baik atau kebajikan. Berbuat baik atau kebajikan ini tidak melulu hanya kepada wujud penghambaan atau beribadah sebagai manusia, tetapi juga bagaimana kita berbuat baik, beribadah yang memberikan manfaat baik untuk sesama manusia dan juga pada alam semesta. Karena semua adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga dan kita rawat bersama. Itulah makna dari soleh ya. Dan ternyata Kemenak ya pada tahun 2019 itu sudah merilis dimensi untuk mengukur kesolehan dari seseorang. Pertama adalah kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, kelestarian lingkungan, dan kepatuhan kepada negara dan pemerintah. Dan inilah semangat dari kemerdekaan juga. Merdeka bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang bernorma untuk terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, agama, dan pastinya diri kita sendiri. Kita perempuan, kita wanita, dalam fitrah kita sebenarnya di rumah saja, tetapi ternyata kita bisa memberikan pengaruh yang besar ya melalui pendidikan kita kepada anak-anak kita, atau kita bisa berperan dari rumah untuk dunia. Terima kasih, kita persembahkan yang terbaik dari diri kita cari apa yang kita bisa persembahkan untuk dunia. Terima kasih Ibu Profesional, semangat mengisi kemerdekaan dan menjadi perempuan penggerak, perempuan dan ibu pembaharu untuk kemajuan Indonesia. Terus melangkah maju untuk Indonesia maju. Merdeka!